Selamat sore Bapak dan Ibu. Kita bersama-sama akan memahami Alkitab. Tetapi sebelumnya, mari. Aduh. Piye iki gangguan meneh iki? Ya sini. Sini. Mbak Casper iki. Ya, Pak Tony. Wes. Enten apa, Pak? Kita rekaman PA dengan Mbak Dia. Ya sudah, kamu di sini aja daripada. Oke, pulang derek niki. Nggih, wirawiri. Oke. Mari Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dan mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama memahami Alkitab-Mu. Kami serahkan persekutuan kami, pemahaman Alkitab di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita bahas adalah cerdik dan tulus beribadah di dalam new normal. Fase pertama terukur di GKJ Magelang. Diambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-16. Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 16 ketika ia mengatakan kepada muridnya saat ia mengutus mereka? Tuhan Yesus berkata demikian, seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana ayat ini dikaitkan dengan fase pertama terukur dalam ibadah GKJ Magelang yang akan dimulai 28 Juni 2020 nanti? Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana karakter kita sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, yaitu karakter binatang. Jemaat Tuhan, di dalam Injil Matius tadi, bahwa pengikut Yesus diserupakan dengan domba. Domba adalah hewan yang lemah, penurut, tidak memiliki pertahanan diri yang kuat, tidak memiliki kecenderungan menyerang hewan lain. Sebaliknya, hewan domba mudah diserang oleh binatang yang lain. Jadi, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa domba memiliki karakter lemah lembut, taat, bergantung, berserah, dan juga memiliki terkesan lemah. Di dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana domba itu ada di tengah-tengah serigala. Jadi rupa-rupanya domba itu sedikit, dia berada di tengah-tengah hewan yang banyak. Padahal serigala adalah hewan yang gemar menyerang, memangsa, hewan yang liar, hidup bebas, mengikuti naluri di dalam kehidupannya. Ketidakseimbangan jumlah menyadarkan kita bahwa domba tidak akan mampu menghadapi masalah yang ada. Di dalam ayat tadi kita ingin dikatakan kepada kita, artinya kita ini yang lemah ditempatkan di tengah-tengah yang buas. Yang tidak mampu melawan ditaruh di tengah-tengah para penyerang. Yang jinak dihadapkan dengan yang ganas. Mungkinkah kita sebagai domba mampu mengatasi serangan dan serbuan mereka? Dengan latar belakang inilah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada kita agar kita ini cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita lihat
Bagaimana ular itu disebut cerdik? Di dalam kitab Kejadian, ular itu kecerdikannya menggoda Hawa, bukan Adam. Di dalam bahasa Ibrani, cerdik berarti licik, memiliki kemampuan menyembunyikan tujuan, pandai menipu. Tetapi sekaligus juga kata cerdik di dalam Alkitab juga diartikan ahli, penuh kehati-hatian, bijak dalam mengurus urusan sehari-hari. Intinya, kata cerdik diartikan memiliki kemampuan menggunakan pengetahuan demi mencapai suatu tujuan. Tidak bodoh, tetapi mampu menggunakan pengetahuan dengan baik. Di dalam bahasa Yunani, kata cerdik di dalam Matius 10 ayat 16 mengandung pengertian memiliki kemampuan untuk memahami ide, situasi yang sulit, untuk membuat keputusan yang baik, memiliki persepsi yang tajam, melihat jauh ke depan, penuh kehati-hatian dalam perkataan dan juga bertindak. Jika kata cerdik disatukan dengan ular berarti tidak menjadi bodoh, tetapi penuh kehati-hatian dan bijak menyikapi segala sesuatu. Tidak sembrono, tetapi penuh dengan perhitungan, memikirkan setiap langkah mengambil keputusan, menjaga perkataan dan tingkah laku, tidak sembarang dalam bertindak. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi corona, dibutuhkan kecerdikan, kehati-hatian, bijak, penuh perhitungan, memikirkan setiap langkah. Bagaimana dengan perkataan tulus seperti merpati? Tulus artinya tidak bercampur, tidak tercampuri yang jahat, bersih dari kelicikan, tidak bersalah, sederhana. Istilah lain dari tulus adalah tidak berbahaya, tidak membahayakan, tidak bermaksud menyerang atau melukai. Dengan pengertian di atas, Yesus meminta kepada kita agar kita menjaga hati kita tetap bersih, tidak memiliki niat jahat untuk menjatuhkan, melukai, dan taat menerima aturan. Saudara, apa yang dimaksud dengan cerdik dan tulus? Di dalam fase pertama, satu terukur ketika nanti kita beribadah tanggal 28. Saat Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Ia tidak membiarkan kita meraba, menafsirkan pikiran kita sendiri. Yesus memberikan petunjuk-petunjuk yang berlaku bagi kita saat ini terkait dengan berdamai terhadap corona. Yang pertama adalah terkait dengan berdamai dengan corona, kita harus waspada dengan keadaan yang ada. Waspada berarti hati-hati, memberikan perhatian, selalu membawa ancaman corona dalam pikiran kita. Ingat, kita harus menyikapi siapapun, benda apapun dengan hati-hati. Bisa jadi kita ini kebal virus, tetapi bisa jadi juga kita membawa virus kepada orang lain. Waspada, memikirkan sesuatu dengan bijak, berhikmat. Yang kedua adalah kita selalu memiliki relasi dengan Tuhan agar kita ini punya hikmat. Ingat, sebagai domba kita tidak akan mungkin berhasil mengalahkan virus ini. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, melalui protokol kesehatan,
Sebab kita tahu protokol kesehatan adalah hasil karya pengetahuan, budidaya, sikap manusia menghadapi epidemik. Dan inilah muncul karena karya Tuhan. Dan yang ketiga, kita membuat perlindungan diri. Harus diakui, meragukan atau menantang kekuatan corona belum saatnya. Sebab belum ada obat dan vaksin yang jitu. Melalui PA ini Tuhan Yesus mengajak kepada kita agar membuat perlindungan diri. Caranya hidup bersih, hidup sehat, memakai masker, mandi, jaga jarak, hindari kontak, dan sebagainya. Amin. Nah Pak, saya mau tanya, kan katanya gereja mau mulai lagi. Nah itu terus mekanismenya gimana Pak? Kalau kita ke gereja harus ngapain dulu? Harus bagaimana biar kita ke gereja dengan senang dan nyaman Pak? Nah, gini Mbak, kita ini sudah memasuki fase pertama yang dikenal dengan fase terukur. Berarti segala sesuatu diukur. Pertama, yang harus datang adalah mereka yang telah berumur 16 sampai maksimal 65 tahun. Berarti kalau yang di atas 65 kayak simbah-simbah itu belum boleh ya Pak? Nah, itu disarankan ibadah online yang disediakan oleh Klasis Magelang. Terus kalau untuk anak-anak? Anak-anak disediakan online oleh Komisi Anak dan juga Komisi Remaja. Itu yang pertama. Ya. Dari segi umur terukur umurnya. Oh ya. Kemudian yang kedua, dipastikan dia itu sehat. Sehat dalam arti jasmani. Kalau dia merasa meriang, watuk, panas, itu nggak boleh ya Pak? ya lebih baik dia beribadah di rumah dan bersama-sama untuk online dengan Klasis atau dengan Komisi Anak ataupun Komisi Remaja. Itu yang kedua, yaitu dipastikan sehat Kan dulu. kita sehat dulu Ya, gitu ya Pak, betul. baru ke gereja gitu. Oke. Oh, oke. Sedangkan yang ketiga, dipastikan dia itu membawa masker. Oh, wajib itu Pak. Wajib Oh, masker iya. kain atau masker kertas, masker seperti yang dijual di rumah sakit silahkan, di apotek iya. silahkan. Oh, Tapi iya. pastikan dia itu membawa masker. Pokoknya semua Oke. baik yang umur itu harus pokoknya ke gereja harus pakai masker gitu ya Pak ya. Dan Oh, yang keempat, begitu dia datang ke gereja harus cuci tangan. harus cuci tangan ya Pak. Ya, Oh ya di gereja. sana sudah ada setidaknya 5 titik Oh, tempat wastafel kita untuk mencuci tangan itu. Oh ya, oke. Kemudian berikutnya duduk sesuai dengan kursi yang ada. Dan kursinya berjarak, Mbak. Oh, nanti kursinya ada. Ya. Kayak kalau di tempat-tempat umum itu disilang gitu Pak. Ya, bisa disilang atau kursinya memang dibuat agak berjauhan. Oh, oke. Nah, kemudian jangan sampai kontak, jangan sampai cipika-cipiki, Oh, nggak boleh jangan salaman sampai juga? pelukan. Oh ya. Nah, oke, cukup oke. kita ini pakai salam namaste begini sambil tersenyum, meskipun senyumnya ya kurang kelihatan, ketok, Pak. tetapi kan dari sorot matanya Oh, iya. akan kelihatan itu. Oh, oke, oke. Kemudian sebelum masuk ke gereja, gereja akan menyiapkan tadaret. Wah, pakai pistol ya Pak? Ya, Aduh. maka nanti Oh, ada iya. petugas yang nembak. Wah, tanggal tua. Wah, itu. Wah, Jangan Pak, begitu. izin ke gerejanya kalau Pokoknya tanggal tua nanti. suhunya tidak boleh melebihi 37,5. Nah, Jika kalau misalnya kita kan nggak tahu Pak kondisi datang Oh. ke gereja di Termogan, ternyata suhunya lebih dari 37 Ya. itu terus pripun Pak? disarankan pulang. Oh berarti pulang ya Pak ya? Oke. Oh oke. Kemudian berikutnya kita ini beribadah sesuai dengan jatahnya. Oh ada Misalnya jadwalnya gitu? jam pertama ini jatahnya wilayah ini dan wilayah ini. oke. Sudah ada jatahnya. Mengapa perlu dicatat? Supaya tidak terjadi penumpukan dan supaya alokasi kursi sesuai dengan jumlah yang hadir. Berarti misalnya saya dari wilayah 4, jadwalnya misalnya jam 10. Jadi saya nggak boleh datang yang sore atau pagi Pak. Harus taat Harus pada ikut jadwalnya ya Pak. pada Oh oke jadwalnya. oke oke. Dan Oke.
ibadah nanti ini yang agak enak ini. Gimana Pak? Agak singkat. Asik itu Pak. Biasanya sak jam iso jadi maksimal 40 menit. Nah, Jadi ibadahnya nggak terlalu lama Oh, supaya tidak oke. terjadi penumpukan. oke. AC-nya dipateni, kipas anginnya ya dipateni. Ya, gitu. Oke, Oke. oke Pak. Itu Oke. intinya begini, pokoknya protokol kesehatan seperti kata Firman tadi, cerdik dan tulus harus tetap dipakai. Oke, oke Pak. Begitu? Paham, saiki nggih, mengertos kula, Pak. Ya. Oke. Mari Bapak dan Ibu, kalau ada diskusi untuk meramaikan dan membuat semuanya lebih jelas. Tuhan memberkati kita, saya buka ruang diskusi. Dadah.